lanjutkan ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara daftarnya, kemudian bagaimana cara melakukan installnya, begitu ya. Nah, maka di video kali ini kita akan bahas cara menggunakan ChatGPT dan fitur-fitur apa saja yang bisa kita maksimalkan, begitu ya. Baik, yang pertama kita bisa ketik ya. Jadi cukup arahkan aja di sebelah sini ya teman-teman, arahkan di sebelah sini. Selanjutnya bisa seperti ini. Halo, apa kabar? Udah makan belum? Begitu. Nah, maka ChatGPT akan bisa menjawab. Begitu. Jadi kurang lebih gambaran dari ChatGPT itu adalah dia bisa memberikan jawaban dari pertanyaan manapun lah. Hampir apapun, hampir pertanyaan apapun, dia bisa jawab. Begitu. Kenapa? Karena ChatGPT ini di belakangnya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, sehingga sehingga teknologi tersebut itu bisa mempelajari lah setiap pertanyaan yang kita tuliskan di sini. Dan bahkan ya teman-teman, kalau teman-teman itu menggunakan bahasa daerah, misalkan bahasa Jawa, coba terjemahin ke dalam bahasa Jawa. Nah, itu kan, sampun maem napa wonten lalalala. Terus karena saya orang Sunda, saya bisa terjemahin juga ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Sunda. Terjemahin ke bahasa Sunda. Halo abdi sae hatur nuhun kumaha sareng anjeun tos tuang aya nu tiasa dibantosan ayeuna gitu. Jadi bahkan ChatGPT atau AI aja sudah bisa memahami bahasa daerah ya teman-teman. Nah, mungkin nanti bisa dicoba nih, sesuaikan dengan bahasa daerahnya masing-masing begitu. Apakah pakai bahasa Banjar bisa atau pakai di bahasa daerah di luar Pulau Jawa di situ. Nah, kalau bisa berarti udah canggih nih ChatGPT ini. Gitu. Jadi kurang lebih gambaran dari ChatGPT itu dia bisa memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang kita tuliskan di sini. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Oh ya, jadi kalau sudah nih ya, ini kan topiknya tuh cuma sebatas ke perkenalan aja, terus kita ingin ganti topik. Nah, saya sarankan ya teman-teman, jangan dilanjut. Nah, jangan dilanjut seperti ini, jangan. Terus teman-teman langsung ketik pertanyaan berikutnya, jangan. Jadi alangkah bagusnya kalau teman-teman setiap ganti topik itu, ganti pertanyaan itu, teman-teman ketik yang sini. Nah, ya, klik kolom chat baru aja. Nanti di refresh. Oke. Nah, jadi selanjutnya apa nih studi kasusnya? Studi kasus selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita membuat suatu berita ya, atau suatu laporan berita acara yang apa ya. Nah, jadi ChatGPT juga bisa digunakan untuk hampir banyak hal begitu. Nah, salah satunya itu adalah pembuatan berita. Oke. Coba saya tuliskan ya. Tekniknya tuh seperti ini. Teknik cara mudahnya tuh gunakan kalimat perintah di awal. Jadi bedakan penggunaan ChatGPT dengan menggunakan Google. Seperti ini. Buatlah berita acara terkait acara mingguan di Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Oke. Nah, ini teman-teman bisa langsung enter aja. Ya, ini teman-teman bisa langsung enter aja, maka dia langsung buat berita acara ya. Tetapi agar kita menggunakan ChatGPT-nya itu secara maksimal, nah teman-teman punya opsi lain. Opsinya itu teman-teman bisa tambahkan konteksnya. Oke, tambahkan konteksnya seperti ini nih. Di dalam acara tersebut, di dalam acara mingguan tersebut terdapat
rapat pembahasan sebagaimana berikut ini. Ya, titik 2, kemudian salah. Sorry, ulangi, itu kurang. Nah, jadi meskipun begitu dia tetap bisa jawab ya. Nah, cuman nanti tuh nama-nama kepala desanya itu masih kurang, masih itu deh, masih ya ngasal gitu. Nah, makanya di dalam promnya itu kita harus menuliskan yang lengkap. Ya, jadi yang pertama, terdapat pembahasan sebagaimana berikut ini. Acara ini dipimpin oleh Sekdes, terus kita dalam tanda kurung seperti namanya Mujahidin, gitu kan, Mujahidin SPD, gitu. Acara ini dipimpin Sekdes. Di acara ini membahas rencana pembangunan jembatan untuk petani. Nah, gitu. Terdapat 30 peserta yang terdiri dari RT, RW, Linmas, dan perangkat desa. Ya. Oke. Berita acara ini haruslah membahas terkait jalannya rapat. Oke. Rapat ini singkat. Rapat ini diselenggarakan di kantor desa Mekarsari, di aula ya, di aula tanggal hari ini aja deh, tanggal 20 Juni 2024 gitu. Oke, langsung aja klik send ya sini ya. Tuh. Maka berita acara pun sudah jadi, sudah beres gitu. Agenda rapatnya, diskusinya ada, semuanya, kesimpulan rapatnya ada, penutupnya ada gitu. Udah deh. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa cara menggunakan ChatGPT itu adalah kuncinya di sebelah sini ya, teman-teman semua, di cara pembuatan prompt-nya. Jadi semakin detail prompt-nya ini, maka jawabannya pun akan bagus gitu. Kalau teman-teman cuma sampai sini aja nih, cuma sampai nggak diterangkan nih konteksnya, bahwa acara ini dipimpin oleh siapa, kemudian sekdesnya siapa gitu kan. Nah, cuma sampai sini doang nih, nggak yang nyampe bawah. Nah, maka outputnya pun akan ngasal seperti ini tuh. Dan sebab itu pentingnya konteks, pentingnya penambahan informasi itu seperti ini. Jadi berita acara pun sudah beres. Begitu. Itu untuk studi kasus yang pertama nih. Nanti kita bahas lagi studi kasus yang lain ya. Oke, jadi pantengin terus video pembelajaran atau tutorial ChatGPT ini. Dadah.